Nah, di part 4 ini saya mau tanya-tanya nih Dias. Oke. Oh, Ya, Desa. ya gimana sih kondisi hari ini gitu ya Dias, dengan mondoknya, dengan kuliahnya, dengan mungkin juga tuntutan masa depan juga gitu. Ya, Gimana ya? mungkin dari kondisi lagi mondok ya. Mulai dari kondisi saya, alhamdulillah gitu. Dengan adanya saya berada di pondok menjadi benteng juga buat saya. Dimana sedangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tuh ngeri-ngeri gitu ya. Apalagi di kota-kota besar. Nah, ini yang seumuran anak itu nggak ada benteng perlindungan dari Allah gitu. Dan itu juga kan bentuk kasih sayang dari Allah juga buat saya, dan doa dari ibu dan orang tua supaya mungkin anaknya bisa senantiasa Allah jaga gitu dari hal-hal yang buruk. Yeah. Alhamdulillah itu bersyukur banget menikmati prosesnya selama di pondok. Sekarang Mungkin semester berapa? Semester 6 ya? sekarang semester 6. Nah itu kok bisa sih di titik di sampai semester itu nggak mudah ya, 3 tahun ya, hampir 3 tahun lah. Yang mudah Itu ya. gimana itu bisa? Sedangkan banyak juga teman-teman kita, kawan-kawan di sana nggak selesai semester 6 itu ya, kadang-kadang semester 5, semester 3 kadang-kadang gitu. Nah Ya. gini, motivasinya kenapa tuh? Kok bisa sampai survival hari ini? Yang terpenting itu dukungan dan motivasi dari keluarga bisa yang paling menjadi booster power buat saya khususnya gitu. Bisa survive selama 6 semester dari support dari ibu, dari bunda, dari ayah juga, adik-adik gitu. Sempet gak sih kayak pengen mau keluar gitu? Sering apalagi di Sering. semester 5 tuh pertengahan ke sini, Galau banget aduh ya. goyang banget tuh. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin yang merasakan, yang relate gitu pasti banyak lah Nah, gitu ya, semester 5 teman-teman. ya. Iya, semester 5. Iya kan. Karena sebenarnya kan Ustaz juga pernah nyampein ya waktu beberapa kali kasih nasihat ke Iya, teman-teman betul. tuh, betul ya, di semester 3, semester 5 gitu. Nanti terakhir di skripsi. Nah, gitu. Siap-siap tuh ya. Nah, sebenarnya tadi ya eh, yang harus kita siapkan sebenarnya ruang dalam menghadapi tantangan, ya kan? Yang kita harus siapkan adalah ruang menghadapi tantangan ke depan. Ya kalau hari ini kita mungkin masih bisa survive, tapi apa nih persiapan kita? Ya kan? Nah, kalau kita sudah menyiapkan ruang itu akan minimal gini. Oh, tadi kata Ustadz skripsi ini agak lumayan. Maka nanti, oh, gimana cara nyiapin apa? Tantangan tersebut. Bagaimana kita cara bisa menghadapi tantangan tersebut? Maka kita akan buka-buka lagi tuh. Buka-buka lagi, buka kayak skripsi kakak kelas yang sudah bagaimana dalam membuat skripsinya mudah ya. Kayak gitu sih guys. Prepare, jadi ada Iya, prepare ya. prepare. Nanti emang selesai masalah setelah lulus kuliah, ya kan? Enggak. The real tantangan itu Dari setelah tantangan. Terus after karena kuliah. bukan berarti badai bagaimana kita melewati badai ya, tapi bagaimana kita bisa menari-nari dalam badai tersebut. Karena badainya pasti akan ada lagi. Selesai badai A, ada badai B, kayak gitu. Nah ini Masya Allah salah satu semangat yang harus kita contoh dari Dias, walaupun jatuh bangun, tersungkur, tapi bangkit lagi. Tapi ada satu motivasi lagi ya, Apa?
dia ada kisah seorang pemuda yang dia lagi Mm-mm. galau gitu. Mm-mm. Lagi galau dengan masalah-masalah hidupnya. Mm-mm. Dia duduk di pinggir danau. Mm-mm. Lalu dia dihampiri oleh seorang orang tua gitu. Mm-mm. Orang tua itu bertanya, "Wahai anak muda, kenapa kamu bermuka sedih?" gitu kan. Mm-mm. Lalu anak muda itu curhat lah tuh di situ kayak Mm. tentang masalah hidupnya yang hampir putus asa gitu. Mm. Lalu orang tua tersebut mengambil segenggam garam dan menaruhnya di cangkir yang berisi air. Mm-mm. Menyuruh anak muda itu suruh minum gitu. Oke. Terus diminumlah sama anak muda itu, dan gimana rasanya, asin banget gitu. Mm. Terus dibuanglah si airnya. Lalu orang tua itu mengambil lagi segenggam garam, Mm. menaburkannya di danau, mengambil lagi tuh dengan cangkir yang sama, Mm. suruhlah minum si anak muda itu. Sekarang coba minum lagi, gimana rasanya? Itu Oke. nggak terasa asin sama sekali. Oke. Makna yang bisa diambil, Dias. Jadi maknanya itu segenggam garam itu masalah yang kita hadapi gitu. Oke. Jadi segenggam itu ketika kita menaruhnya di wadah yang kecil, di hati kita yang kecil gitu, Mm-mm. dan sempit gitu, maka itu akan terasa asin gitu, Mm-mm. akan terasa berat gitu. Tapi ketika kita meluaskan hati kita, ibaratkan hati kita itu seluas danau, samudra, masalah yang segenggam garam itu menjadi nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Gitu. Maka penting juga meluaskan hati, melapangkan hati. Ya, betul. Agar tadi masalah yang sekiranya kita tuh sebenarnya sedikit banget dan kita rasain ya jadinya kecil. Ya. Tapi karena ruangan hati kita yang kecil sehingga masalah yang kecil bisa jadi besar. Nah, semoga obrolan kita di 4 part ini ya, ada 4 episode ini bermanfaat. Kita insya Allah akan coba di channel Muhtarion dengan santri-santri yang lain. Hatur nuhun, jazakallahu khair, barakallahu fik, Kang Dias. Ya, Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.